Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulillahi bil huda wa dinil haq liyusirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rahimahullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Dari Siregar sebagai PLT, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada pagi hari ini yang saya cintai. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah SWT yang mana beliau masih melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih sempat hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu yang akan disampaikan oleh nanti guru CGP kita, Ibu Nur Hadisah. Kemudian selawat dan salam kita doakan selalu semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan dua pusaka kembarnya kepada kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Selama kita berpegang teguh kepada keduanya, niscaya hidup kita akan selamat dari dunia sampai akhirat kelak. Baiklah, di sini kami sebagai pembawa acara tidak akan membanyakan kata mukadimah. Saya bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua sambutan dari Bapak Kepala PLT, yaitu Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak M. Dahri SPDI. Yang ketiga penyampaian diseminasi oleh Ibu Nur Hadisah SPD selaku CGP Angkatan 10. Yang keempat itu penutup. Itulah susunan acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melangkah pada acara yang kedua, baik kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Acara kita yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepsek PLT Bapak Muhammad Dari. Kepada Bapak Muhammad Dari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa tasliman li nabilah Muhammad bin Abdillah allazi la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati CGP calon guru penggerak Bu Nur Hadisah SPD, kemudian Bapak Ibu hadirin yang ikut dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasi itu sendiri artinya penyebaran informasi, pengetahuan atau hasil penelitian ke khalayak yang lebih luas, termasuk kita ini. Nanti Bu Nur akan menyampaikan tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini adalah salah satu program guru penggerak yang sudah sekian banyak. Karena saya lihat calon-calon guru penggerak ini sangatlah sibuk, yang diseminasi, ada yang acung dan lain-lain sebagainya. Guru penggerak adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru. Itu tujuannya. Mungkin dalam berbagai penelitian, pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Dari negara-negara di ASEAN saja kita masih tertinggal, apalagi negara beliau boleh milih kepala sekolah atau pengawas sekolah. Ini bonus, boleh dipilih boleh tidak, namanya bonus.
Makanya ada edaran kemarin itu yang boleh kepala sekolah itu adalah syaratnya harus yang sudah lulus di guru penggerak, ada sertifikatnya. Penyampaian diseminasi oleh Ibu Nur Harista SPD selaku CGP Angkatan 10. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Ram selaku pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sedikit penyampaian terkait budaya positif yang telah duluan kita pelajari. Ya. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya untuk berada di tengah, boleh ya Pak ya? Boleh ya Bu? Baik, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan rahmat yang luar biasa sehingga apa yang kita rencanakan terlaksana. Pembelajaran pendidikan guru penggerak ini adalah budaya positif dan disiplin positif namanya. Baik Bapak Ibu, ada sebenarnya dua topik penting atau dua hal penting yang akan disampaikan melalui diseminasi ini. Yang pertama adalah pemahaman kita tentang konsep budaya positif, dan yang kedua adalah bagaimana menerapkan budaya positif dan pengalaman kita yang telah menerapkan budaya positif itu sebagai nanti contoh, dan juga nanti di akhir mungkin saya minta refleksi dan umpan balik dari kawan-kawan semuanya, apa yang masih perlu untuk diperbaiki ke depannya tentang budaya positif ini. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Nah, namanya adalah budaya positif dan kegiatannya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan. Jadi ada dua, pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Nah, pengantarnya ini, di dalam pendidikan guru penggerak ini kita dikembalikan kepada filosofi dan pemikiran tokoh pendidikan nasional kita sendiri, karena sudah lama tenggelam. Selama ini mungkin kita mengacu kepada pendidikan dari luar ya, dari barat dan lain sebagainya. Dalam kurikulum merdeka yang sekarang ini kita diantar kembali atau digali kembali konsep pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara itu. Apa? Salah satunya adalah yang melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah. Bagaimana yang budaya positif dan lingkungan positif itu menempatkan murid sebagai fokus utama. Iya, ya. Dan dalam filosofi pemikiran KHD itu, sekolah itu ibarat sebuah tempat persemaian. Ya, tempat persemaian apa? Kalau di sawah mungkin persemaian padi ya. Nah, kalau di sekolah adalah persemaian benih potensi murid. Jadi potensi murid itu adalah ibarat bibit yang kalau seandainya berada di tempat yang tepat, maka bibit tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Di sini fungsi kita sebagai guru, ya. Tugas kita sebagai guru adalah merawat agar benih potensi yang ada pada murid tersebut tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Kodrat apa? Kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah lingkungan sekitar. Mungkin kalau kita di sini adalah lebih banyak pertanian dan perkebunan. Mungkin kalau di daerah pesisir lebih banyak pantai, mungkin itu lingkungan alam yang membentuk anak. Kemudian kodrat zaman itu yaitu yang kita alami sekarang. Kalau zaman kita sekolah dulu, gadget tidak ada, infokus ini tidak ada gitu ya. Tapi kalau sekarang kadang-kadang kita sudah kalah dengan murid kita di segi teknologi. Nah, oleh karena itu, fungsi kita adalah merawat agar benih potensi itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dengan baik. Maka, bagaimana caranya? Kita semua di sekolah perlu menciptakan lingkungan dengan budaya positifnya. Apa itu yang budaya positif? Ini dia Bapak Ibu, konsep budaya positif itu adalah ini. Yang pertama, harus ada dulu perubahan paradigma.
Paradigma itu adalah cara kita melihat, ya, cara kita memaknai sesuatu, itu namanya paradigma. Perubahan paradigma tentang belajar. Belajar itu seperti apa sih? Apakah hanya guru datang kemudian duduk di kelas memberikan menerangkan pelajaran, setelah itu beri latihan, setelah itu habis jam selesai gitu? Tidak. Ternyata tidak. Nah, itu adalah sebuah paradigma. Bagaimana sih paradigma pembelajaran yang tepat itu? Nah, itu dia. Ya, harus ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu salah satunya adalah untuk nanti menginternalisasi nilai-nilai kebajikan universal. Ini istilahnya keren banget, nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi sebenarnya ini kalau kita bawakan ke istilah yang sudah kita pahami adalah karakter. Kalau dulu adalah budi pekerti, ya. Nah, itu dia. Sebenarnya tujuan utamanya sama, budi pekerti juga. Lalu kemudian dalam budi pekerti itu mungkin untuk menginternalisasi budi pekerti itu mungkin tidak semudah yang akan kita bayangkan, ya. Susah. Kenapa? Dia adalah sebuah kebiasaan. Mengubah satu kebiasaan yang lama menjadi sebuah kebiasaan baru itu butuh waktu dan butuh kesabaran. Nah, di dalam mengubah itu ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Alasan dia, motivasi dia untuk berbuat sesuatu, ya, itu motivasi perilaku manusia. Lalu kemudian apa yang mendasari motivasi dia itu adalah kebutuhan dasarnya. Jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka motivasinya mungkin bagus, ya. Kemudian disiplin positif. Nah, di antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu nanti ada bertabrakan dengan nilai-nilai kebajikan. Makanya harus ada dengan disiplin positif. Kemudian dalam disiplin positif itu kita sebagai guru ada yang namanya posisi kontrol guru. Nanti kita akan lihat ada berapa posisi kontrol guru. Dan kemudian sebagai implementasi dari budaya positif itu nanti adalah adanya keyakinan kelas, yang nanti ujungnya keyakinan kelas itu akan menjadi kesepakatan kelas. Dan jika ada masalah atau problem dalam melaksanakan keyakinan kelas itu, maka solusinya akan dilanjutkan dengan segitiga restitusi namanya. Jadi inilah konsep atau peta konsep dari budaya positif di sekolah itu, Bapak Ibu. Mari kita lihat satu persatu pembelajaran paradigma baru. Nah, ini intinya bahwasanya pembelajaran itu berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan dalam pembelajaran, semua ujungnya adalah murid. Fokusnya adalah murid. Perubahan paradigma dari teacher center menjadi student center. Itu dia. Lalu kemudian pendidikan itu tujuannya adalah menuntun murid. Yang tadi adalah potensi murid ada, lalu kita tuntun supaya potensinya itu berkembang dengan baik. Dan anak atau murid itu dia terlahir atau ada dengan kodrat keadaan, kodrat alam dan kodrat zaman. Apa kodrat keadaan itu maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya anak itu terlahir sudah memiliki bakat, sudah memiliki di dalam dirinya, potensi di dalam dirinya, ya. Itu akan menjadi satu yang unik dalam diri anak tersebut. Tidak akan sama mungkin satu dengan yang lainnya, akan berbeda, ya. Ibarat kalau di dalam pemikiran KHD itu bahwasanya mengatakan anak itu ibarat kertas putih dan sudah ada coretan-coretan yang samar-samar. Nah, tugas kita sebagai guru nanti kalau di sekolah, kalau di rumah ya kita orang tua, tapi di sekolah kita sebagai guru adalah menebalkan coretan tersebut, yang mana yang baik coretan-coretan di dalam diri anak itu kita tebalkan dan sebisa mungkin akan mengurangi atau menipiskan coretan-coretan yang kurang baik di dalam diri. Kalau di dalam agama kita adalah dalam surat saya lupa, tapi yang jelas kalau artinya adalah bahwasanya di dalam diri manusia itu ada ujuraha wa taqwaha. Jadi itu sebagai coretan-coretan, ya. Ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu potensi yang buruk di dalam diri anak itu. Kalau kita kaitkan dengan agama kita, nah itu yang namanya coretan kalau dari segi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Nah, bagaimana kita meningkatkan potensi yang taqwaha tadi dan menurunkan yang ujuraha tadi?
Ya, itu kalau menurut ini tadi ya, kodrat keadaan tersebut. Nah, kodrat alamnya seperti yang disebutkan tadi, dia hidup dalam lingkungan pertanian. Otomatis nanti untuk life skill-nya lebih banyak kepada pertanian. Contohnya, mau saya paksakan saya pelajaran bahasa Inggris, mau saya paksakan anak itu bahasa Inggris, nggak akan bisa dia. Kenapa? Dia masa depannya dia tidak melihat ada bahasa Inggris di sana potensinya. Tapi mungkin kalau daerah Bukit Tinggi ada potensi pariwisata di sana bisa. Ya, itu namanya kodrat alam. Kemudian kodrat zaman ya itu tadi, ya, bahwasanya sekarang itu sudah zaman digital. Sekarang namanya generasi Gen Z, ya. Jadi Gen Z itu kita setidak-tidaknya harus paham juga dengan yang teknologi tersebut sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas nanti akan menyenangkan bagi murid. Nah, itu yang namanya pembelajaran berpihak pada murid tersebut. Dan semua ini akan berlandaskan kepada profil pelajar Pancasila sebagai nilai-nilai kebajikan universalnya. Tidak boleh lepas dari profil pelajar Pancasila tersebut. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita melakukan permainan sedikit dulu. Ini berdua, berpasangan gitu ya. Mungkin Bulan bisa dengan Bu Imi, Bu Endang sama Bu Popi, Pak Tepe juga ada pasangannya, Pak Is juga ada pasangannya. Ayo Bapak Ibu, kita berdiri sejenak dulu untuk melepaskan ketegangan. Karena tadi saya cuma, iya boleh di tengah, boleh juga di sana. Bu, mungkin Bulan di sebelah sini boleh, ya. Di sini permainannya adalah buka dan bertahan. Nampak tinju ada di sini Bapak Ibu? Ya. Kita bukan menunjuk teman ya, tapi saling berusaha untuk membuka kepala tangan lawan. Ya. Coba gantian ya. Membuka kepala tangan lawan kita. Bagaimana? Dan yang punya kepala tangan bertahan sekuat mungkin. Ya. Nah, coba siapa duluan terserah. 1, 2, 3. Coba. Coba. Ada yang bisa membuka? Iya dia kuat. Ada yang bisa membuka? Oke, tidak bisa dibuka. Coba gantian lagi. Sekarang gantian lagi. Yang tadi mengepal sekarang membuka. Tujuan untuk membuka. Sudah. Tutup Pak. Boleh dua. Boleh dua, pokoknya bertahan sekuat mungkin gitu. Oke, baik, terima kasih. Ternyata tidak ada yang bisa membuka ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Baik. Ya. Nah, ini masuk kita kepada teori kontrol Bapak Ibu ya. Ya. Teori kontrol itu maksudnya bahwasanya kita belajar tentang teori kontrol sebentar dulu. Bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu mengubah karakter anak. Itu tidak. Ya. Bahwa penghargaan itu lebih efektif. Tidak ternyata. Dan bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak ternyata. Ini kepada diri saya sendiri lebih banyak sebenarnya ya. Kemudian guru bisa mengontrol murid. Tidak ternyata. Terbukti dari yang tadi kita tidak bisa membuka kepala tangan orang lain. Kenapa? Semakin kita kuat membukanya, semakin bertahan orang itu untuk mempertahankan kepalanya tadi. Nah itu dia, ya. Jadi di situ Bapak Ibu merupakan sebuah perubahan. Kita harus mengubah bahwasanya paradigma stimulus respon ke teori kontrol itu sebenarnya. Stimulus respon realitanya adalah kebutuhan kita sama, ya. Kebutuhan kita sama. Ya, kalau teori kontrol tidak, realita itu kebutuhan kita berbeda. Ya, contohnya Pak Is, beda kebutuhannya dengan Pak Barni, gak akan sama lagi, ya kan? Jauh bedanya. Jauh bedanya. Yang dibutuhkan Pak Is, yang dibutuhkan Pak Barni sekarang adalah pendamping. Kalau Pak Is tidak, Pak Is tidak ada pendamping. Entah kalau butuh satu lagi Pak Is. Kenapa? Boleh Bapak Ibu silakan dinikmati saja sambil kita mendengarkan gitu ya. Karena ini hanya kita berbagi saja apa yang kami peroleh, kami coba bagikan dengan Bapak Ibu supaya kita sama-sama punya pemahaman yang serupa. Kemudian jika pada teori stimulus respon itu semua orang melihat hal itu sama, ya. Tapi kalau teori kontrol tidak, setiap orang memiliki gambaran itu berbeda.
Saya memandang Pak Is dari depan itu lurus sekarang ini, dengan Pak Fahmi memandang dari samping itu akan berbeda nanti itu, gitu ya. Nah, jadi tidak sama, berbeda. Karena apa? Memandang dari sisi yang berbeda. Lalu kalau di stimulus respon, perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Jika seorang murid melakukan sebuah hal yang buruk, itu sebuah kesalahan. Itu kalau teori stimulus respon, ya. Tapi kalau teori kontrol tidak, ya. Semua perilaku itu ada tujuannya. Anak berbuat salah itu pemahamannya di situ. Kemudian orang lain bisa mengontrol diri saya. Kemudian kalau di sini hanya saya yang bisa mengontrol diri. Itu tadi yang membuka kepala itu. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau membuka, menyerah kepada orang itu atau tidak, itu tergantung diri kita, gitu ya. Jadi anak pun mungkin demikian. Ketika dia menyerah, iyalah biarlah saya kerjakan, Bu. Itu artinya dia menyerah sebenarnya. Kontrol dirinya sebenarnya ada pada dirinya. Kalau dia tidak mau juga tidak bisa, gitu, ya kan? Contohnya mungkin anak kita sampai sekarang ada juga kan yang tidak mau. Artinya kontrol diri ada pada dirinya, gitu. Nah, kalau di sini ini ada ketinggalan satu. Kalau di teori stimulus respon ini prinsipnya adalah menang kalah. Kalau guru yang menang, murid yang kalah. Ya, kalau murid yang kalah, guru yang menang. Seperti itu. Ya, atau murid yang menang, guru yang kalah. Di sini prinsipnya menang-menang. Dalam istilah orang lainnya itu adalah win-win solution. Ya, sama-sama menang. Tidak ada yang kalah, sama-sama menang. Lanjut. Nah, ini kita bahas tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu apa sih? Dia adalah sebuah keyakinan. Keyakinan yang ada dalam diri kita sebagai standar yang mengarahkan perbuatan itu adalah standar. Itu adalah yang namanya nilai. Nah, kalau kebajikan universal itu maksudnya adalah nilai positif atau baik secara umum. Maksudnya contohnya begini, jika orang mengatakan mencuri itu salah di kita ini, di tempat orang lain, kalau kita pergi ke sana, juga orang lain akan mengatakan itu salah. Itu namanya kebajikan universal, sama gitu ya. Jadi kita tidak, misalnya kalau kita mengatakan di sini memakai memakai rok pendek itu salah, tempat orang lain tidak, mungkin itu tidak universal gitu ya. Itu jatuh kepada nilai kebajikan lokal saja. Tapi kalau yang universal itu maksudnya adalah nilai positif baik secara umum. Dan kalau kita di kurikulum Merdeka itu dijabarkan dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini ada di sini dibuatkan oleh Bu Endang. Ya, nilai profil pelajar Pancasila dirangkum menjadi 6 dimensi. Nah, di sini ada juga Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini nanti akan dijabarkan lagi. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong, berkebinekaan global. Itu adalah nilai kebajikan universal yang dari profil pelajar Pancasila. Lalu ada lagi nilai kebajikan yang lain, yaitu namanya adalah dari Virtues Project. Ini dibuatkan beberapa nilai-nilai. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, terus terang, berani, bahagia, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, dan seterusnya. Ini dari Virtues Project atau Project Nilai-Nilai Kebajikan Universal. Ada lagi yang dari Ibu Primary Youth Program atau PYP. Sikap murid di sini, yang mintanya adalah apa sebagai nilai kebajikan itu? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, baik Bapak Ibu, itulah nilai-nilai kebajikan yang nanti akan menjadi dasar bagi kita nanti untuk melakukan atau membuat keyakinan kelas dan juga untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, lakukan. Kemudian murid mau, tapi tidak dari dalam dirinya. Ambil sampah. Anak mau ambil sampah. Tapi kalau tanpa disuruh guru, dia sudah ambil sampah sendiri, itu sudah masuk kepada motivasi intrinsiknya. Nah, inilah yang akan kita ciptakan. Inilah melalui budaya positif ini. Dari motivasi intrinsik ini nanti akan dari motivasi ekstrinsik akan menjadi motivasi intrinsik. Dengan apa? Dengan internalisasi nilai-nilai kebajikan tadi melalui pembiasaan-pembiasaan yang akan kita berikan di dalam pembelajaran ataupun di sekolah. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi yang pertama, motivasi perilaku manusia itu adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan.
masukkan bajumu, kata guru pada murid. Kalau tidak nanti, nah itu menghindari hukuman namanya, ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh dia belajar keras untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yuk belajar dengan baik, nanti ibu kasih hadiah. Oh semangat dia belajar. Itu masih motivasi ekstrinsik. Tapi kalau anak mau belajar tanpa disuruh, tanpa ada imbalan apapun, karena keinginan dari dalam dirinya sendiri, nah itu yang paling bagus, namanya motivasi intrinsik. Kalau sebenarnya bawa HP-nya, di bawah batang ubi dia bermain. Nah, kebutuhan yang dia inginkan itu adalah bermain berarti, ya. Jadi berasa kebutuhan itu butuh saya bermain sekarang, saya butuh beli chip katanya. Ya, kemudian ada pengakuan dan penguasaan. Nah ini, di sini kalau ada ingin orang misalnya melakukan sesuatu hal yang positif, terus ingin diakui, ya, berhasil gitu kan, mengikuti sebuah lomba berhasil, nah itu pengakuan dan penguasaan. Kalau seandainya dengan keberhasilannya dia itu akan membuat dia termotivasi lagi untuk mengikuti kegiatan selanjutnya dan berhasil lagi, nah itu berarti kebutuhannya adalah kebutuhan akan pengakuan dan penguasaan. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan. Setiap orang kita pasti ingin kebutuhan untuk kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan arah diri. Ya, pasti ada ini di dalam diri kita, semuanya ada ini. Nah, kebutuhan inilah yang mendasari orang untuk berperilaku. Ya. Lalu selanjutnya adalah tentang nih, masuk kita kepada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas atas nilai-nilai yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang tadi yang ada pada profil belajar Pancasila maupun dari Virtuous Project tadi atau dari Ibu tadi, kita ambil beberapa, nanti akan kita ambil kesepakatan dengan nilai-nilai tersebut, kita buat bersama. Ya, itu menjadi kesepakatan kelas. Nah, proses penyusunannya bagaimana? Melalui rembuk atau diskusi kelas, dan bisa diperbarui jika diperlukan. Jadi tidak melulu ya itu saja terus sampai akhir, tidak, bisa diperbarui. Tentunya memperbaruinya dengan cara diskusi kembali. Lanjut, pemahaman kita mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua. Ini kalau kita di rumah sebagai orang tua, dan kalau di sekolah oleh guru, agar menghasilkan anak atau murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi jatuhnya ini kepada karakter. Ini dia segitiga restitusi itu. Kenapa dia dikatakan segitiga? Karena memang dibentuk menjadi segitiga. Yang pertama itu dia adalah, kita ambil yang lebih jelasnya. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Sebenarnya tujuan restitusi itu apa sih? Kalau ada masalah dalam pelaksanaan nilai-nilai tersebut, pembiasaan nilai-nilai tersebut, ya, itu akan proses melalui segitiga restitusi. Kita pahami dulu ini segitiga restitusinya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, maaf. Apa saja yang untuk menstabilkan identitas itu? Kita harus memahami bahwasanya jika anak membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajarannya untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Ya, jika anak mungkin satu kali salah, dia belum paham, dua kali salah masih belum bisa paham. Ya, karena internalisasi dari nilai-nilai itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Mungkin kita menanamnya sekarang, ya, membiasakan anak itu sekarang, dia baru dapat hidayahnya itu ketika dia sudah kuliah, mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, saya ingat dulu waktu saya guru SMP saya seperti ini memberitahu, hanya ketika itu, gitu ya. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Apa sih identitas gagal itu? Identitas gagal itu maksudnya adalah anak merasa takut, anak merasa cemas karena dia sudah berbuat salah, sehingga dengan kecemasannya tadi itu dia tidak mau bertemu, ya, tidak mau bertemu dengan kita, menghindari kita. Nah, itu namanya identitas gagal. Nah, kalau identitas sukses bagaimana? Identitas sukses maksudnya adalah walaupun anak ini berbuat salah,
ya, tapi dia tetap mau untuk bertemu dengan kita, mau untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu namanya identitas sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Validasi ini maksudnya kita meminta anak bahwasanya tahu dia bahwasanya tindakannya itu salah, perilakunya itu salah. Hal yang harus kita pahami pertama dulu bahwasanya setiap perilaku itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu tadi, ya. Jika mungkin anak terlambat, kebutuhan apa mungkin yang kurang dalam dirinya? Kebutuhan mungkin kalau ditanya kenapa terlambat? Telat bangun, Bu. Kenapa? Karena memang masih kurang tidur. Jadi kebutuhannya itu tadi, gitu ya. Kenapa kurang tidur? Karena memang telat tidur. Jadi berkaitan ya, upaya dia untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya itu. Lalu kemudian dalam validasi tindakan salah ini yang harus kita pahami juga adalah kita pemikirannya harus bergeser dari stimulus respons menjadi proaktif. Yang stimulus respons itu tadi adalah bahwasanya semua anak sama gitu. Kalau kita memandangnya semua anak sama. Nah, kalau dalam dari proaktif yang teori kontrol tadi tidak, semua anak berbeda. Kita memandangnya berbeda. Dari apa? Mungkin dari segi kebutuhannya berbeda, dari segi masalahnya mungkin berbeda, motivasinya berbeda, walaupun tampilannya sama gitu ya. Walaupun di ujungnya sama masalahnya, tapi kasusnya berbeda. Contoh saja lah anak yang terlambat. Kan sama-sama terlambat datang di sekolah. Tapi setelah ditelusuri, si A mungkin terlambatnya karena apa? Memang telat bangun. Si B mungkin apa? Ban rodanya bocor. Jadi sama-sama terlambat, tampilannya sama, yang kita temui masalahnya sama, tapi di balik itu berbeda. Nah, di situ yang proaktif itu maksudnya adalah bagaimana kita mengetahui bahwasanya masalah anak itu nanti berbeda, sehingga penanganannya pun akan berbeda, walaupun nanti tampilan masalahnya itu sama. Baik, kemudian bahwasanya kita harus menyadari bahwa mengakui kebutuhan murid itu akan memperbaiki hubungan kita dengan murid. Oh iya, tadi kamu terlambat karena telat bangun ya? Ya, kita akui dia itu kebutuhan. Kenapa? Nah, kurang tidur ya? Iya, kita akui ya. Ya, jadi dia akan memperbaiki hubungannya. Artinya apa? Dia tidak akan cemas lagi dengan kita. Ya, jadi ada yang hubungan dengan murid itu akan menjadi lebih baik lagi. Lalu yang terakhirnya di sini dia ya, validasi tindakan salah itu murid mampu mengenali tindakan salahnya. Ya, tahu dia bahwasanya itu salah gitu. Itu validasi tindakan salah. Dan yang terakhirnya adalah baru masuk ke terakhirnya di sini masih menanyakan keyakinan. Yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan bermakna untuk menggali keyakinan diri dan kesepakatan bersama dengan intonasi yang nyaman didengar. Ya, jadi tidak intonasi yang naik, ya, tapi dengan intonasi yang nyaman didengar. Lalu kemudian murid mampu mengaitkan keyakinan dirinya dengan kesepakatan kelas. Nah, makanya di awal tadi ada namanya kesepakatan kelas. Sehingga nanti kita kaitkan dengan itu, apa kira-kira nilai kesepakatan kelas yang telah dilanggarnya, itu ya. Lalu kemudian murid mampu menemukan solusi perbaikan atas tindakan salahnya berdasarkan motivasi intrinsiknya. Jadi kita harapkan anak ini nanti yang akan memberikan solusi permasalahannya. Kalau dia terlambat tadi, nah kira-kira bagaimana solusi penyelesaiannya? Terlambat belajar, sudah ketinggalan belajar, bagaimana solusinya? Kita minta dia yang mengeluarkan dari dirinya sendiri. Kalau memang dia belum mampu, kita berikan pertanyaan pemantik sehingga akan muncul, akan keluar dari dirinya. Bukan kita yang memberikan solusinya. Oh ya, karena kamu terlambat tadi berarti kamu ketinggalan pelajaran. Nanti catat ya. Walaupun nanti intinya sama akan mencatat juga, tapi yang terakhir ini keluar dari mulut si guru. Yang pertama tadi kita menggali dari anak. Oh ya Bu, biar nanti saya catat materi yang ketinggalan tadi. Gitu. Dari si anak kita memintanya. Itu yang namanya murid mampu menemukan solusi perbaikan atas tindakan salahnya berdasarkan motivasi intrinsiknya. Bapak Ibu, kita breaking lagi deh, ya. Up, down. Masih menggunakan tangan yang tadi. Ayo kita berdiri Bapak Ibu. Masih menggunakan tangan yang tadi, tapi berbeda. Masih berpasangan dengan temannya, ya.
Nah, dalam up and down ini masih mengepal tangan, tapi Bapak Ibu mengepalkan tangannya adalah tangan yang satu, kemudian ini tangan kita, di atas ini tangan teman kita. Terus tangan yang satu lagi juga seperti itu. Tangan buram di atas tangan buri ini. Nah, gitu, seperti itu. Ya. Kemudian jika seandainya saya mengatakan up, tangan yang paling bawah, tangan siapa yang paling bawah akan naik ke atas dan menonjok kepala tangan yang ada di atasnya. Jika seandainya tangan buri ini dengan tangan buram pindahkan satu. Ah, gitu. Jika seandainya yang tertonjok tangan lawan, berarti kita menang. Jika seandainya tangan yang tertonjok nanti adalah tangan kita dengan cara lawan langsung mengelak gitu ya, berarti kita yang kalah gitu. Ya. Lah, kemudian kalau seandainya nanti down, berarti yang atas turun bawah. Tonjok juga dari bawah gitu ya, seperti itu. Nah, kita coba ya. Siapa yang paling banyak menangnya sampai yang paling banyak kalahnya nanti. Kita mulai. 1, 2, 3. Ah. Hitung menangnya masing-masing ya. Dan lanjut. Satu lagi. Ingat konsentrasi. Balik lagi. Konsentrasi. Down. Lagi. Baik ya. Konsentrasi. Down. Lagi. Down. Konsentrasi. Up. Oke, terima kasih. Ya. Siapa yang paling banyak menang tandanya konsentrasinya penuh gitu ya. Itu juga untuk melatih konsentrasi kita. Tandanya Ibu itu untuk sekedar merilekskan kita ya, karena kadang-kadang kalau udah mendengarkan lama-lama itu agak ngantuk dan agak tegang gitu ya. Baik, kita lanjut. Ini dia posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah pemberi hukuman. Ya, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Anak jadi merasa bersalah gitu ya. Yang ketiga sebagai teman. Dan yang keempat dia sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, contoh posisi kontrol dalam kasus murid. Kasusnya terlambat datang ke sekolah. Kalau si pemberi hukuman, apa kalimat yang muncul dari si guru ini? Kamu ini terlambat terus. Ayo lari keliling lapangan 5 kali. Itu pada pemberi hukuman. Dia terlambat, hukumannya lari keliling lapangan. Nyambung. Kalau dia misalnya olahraga, sedang olahraga, ya kan? Kemudian disuruh lari keliling lapangan, itu nyambung. Tapi ini karena hanya terlambat datang, belum tentu pelajarannya olahraga, kita suruh lari keliling lapangan. Namanya adalah pemberi hukuman. Kasus yang kedua, masih sama kasusnya. Nah, tapi orangnya adalah sebagai guru ini sebagai pembuat rasa bersalah. Apa contoh kalimatnya yang disampaikan oleh guru tersebut? Kamu ini kenapa sih terlambat terus? Enggak kasihan sama ibu? Gara-gara ngurus kamu, ibu jadi nggak konsentrasi ngajar, gitu. Ya, atau mungkin kalimat lainnya mungkin gara-gara kamu terlambat terus, kawan-kawan kamu jadi kasihan tuh nggak jadi belajar. Nah, itu namanya pembuat rasa bersalah. Jadi anak akan merasa bersalah dalam dirinya. Oh, gara-gara saya berarti ya ibu ini jadi mengajar, teman-teman ini jadinya nggak jadi belajar gitu. Ya, itu namanya pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah teman. Teman itu terlambat lagi. Ya sudah, kamu belajar sana. Nanti ibu kasih tahu guru piket. Itu namanya teman. Tapi teman ini adalah akan membuat anak akan tergantung kepada guru. Tidak mandiri dia. Ya, itu sebagai teman. Lalu yang terakhir adalah yang keempat adalah pemantau. Kamu terlambat datang. Sudah tahu kan konsekuensinya? Sudah tahu kan bagaimana gitu ya? Ayo sana, tanggung jawab atas keterlambatanmu. Temui guru piket. Itu pemantau. Ya, guru sebagai pemantau seperti ini kata-katanya gitu. Lalu kalau di manajer seperti apa? Ini dia. Coba ceritakan apa yang terjadi. Apakah
keyakinan, apakah ada keyakinan yang kamu langgar? Dan bagaimana caranya memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, itu kalau posisi seorang guru menjadi seorang manajer. Ya, dan paling tertinggi itu adalah sebagai manajer. Dan yang paling rendah posisi guru, posisi kontrol guru itu adalah sebagai pemberi hukuman, gitu ya. Ya, oke. Nah, di manakah posisi kontrol diri saya? Nah, kalau diri saya sendiri ya, kalau diri saya sendiri seringnya saya ini sudah berapa menit kamu terlambat? Itu saya sering bertanya sama anak, sudah berapa menit terlambat? Minta surat izin pada guru piket. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu di mana posisi saya? 1, 2, 3, atau 4? Kalau 5 enggak deh. Ya, kalau 5 enggak. 5 ini kita melakukan diskusi seperti kayak kita wawancara coaching dengan suasana nyaman gitu ya. Itu dia. Nih, minta temui guru piket. Ya, kalau ini terlambat lagi. Sudah belajar sana, nanti ibu kasih tahu guru piket. Jadi si guru yang datang ke guru piket kasih tahu anak ini terlambat tadi gitu. Teman ya membantu, saling membantu gitu. Nah, kalau yang kedua tadi, ini pembuat dasar salah gitu. Kemudian yang satu pemberi hukuman. Yang paling sering saya itu berada pada nomor 2, ini pembuat dasar bersalah, dan kemudian yang keempat ini pemantau. Saya sering di nomor 4 dan nomor 2. Sering saya menyampaikan sama anak-anak, kasihan kamu sama orang tua kamu. Itu membuat rasa salah anak sebenarnya. Jadi saya merasa bahwa selama ini apa yang saya lakukan itu ternyata tidak benar, salah gitu ya. Padahal menurut saya yakin dulu itu bahwasanya itu benar. Karena apa? Dengan anak diberi motivasi seperti itu, pasti dia akan mau belajar gitu ya. Nah itu ternyata tidak benar selama ini yang saya lakukan. Jadi kita sebagai guru nanti mengingat-ingat posisi kita di mana, dan kemudian nanti kalau bisa nanti kita akan berubah posisi, meningkatkan posisi kita menjadi posisi manajer seperti itu. Itu apa namanya? Nomor 5 Pak TP. Nomor 5 Pak TP ya. Ya bagus. Nanti kita belajar dari Pak TP, Pak Is. Ya. Ya posisinya yang ini tadi ya, yang nomor 5 ini ya. Manajer ya. Dari manajer. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat penerapannya lagi. Jadi untuk pemahaman sudah Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya berikan sebagai pemahaman. Sekarang kita lihat contoh dan nanti saya minta sedikit umpan balik atau refleksi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Semuanya wajah-wajahnya ini wajah-wajah cerah semua, wajah-wajah fresh ya. Baik, anak ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu. Mungkin akan dipimpin oleh Alif. Silahkan Alif. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kita ucapkan kepada Alif. Semoga kegiatan yang akan kita rencanakan hari ini, yaitu membuat keyakinan kelas untuk kelas 8A itu berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ibu semuanya, kita mulai dulu dengan ice breaking ya, supaya menambah lebih semangat kita. Ice breakingnya tidak susah-susah dan kita bisa melakukannya bersama ya, yaitu tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, se aha aha, ma aha aha, semangat. Nah, baik. Oke, sebelum kita mulai, coba kita tersenyum selama 30 detik tanpa membuka bibir, membuka mulut gitu ya. Gak usah nampak giginya, senyum selama 30 detik. Oke, terima kasih. Ya, baik. Hari ini kita akan membuat apa tadi namanya ya? Keyakinan kelas, dan nanti akan menjadi sebuah kesepakatan kelas.
Ya, keyakinan kelas akan menjadi kesepakatan kelas. Baik. Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya masih ingat nggak kira-kira peraturan-peraturan sekolah kita? Alhamdulillah masih. Nah, ibu minta anak ibu mengingat satu saja dari peraturan sekolah kita, ya. Dan kemudian nanti anak ibu tuliskan di kertas ini satu saja. Setelah selesai nanti ditempelkan pada kertas plano di sana. Bisa? Oke, bagus. Nah, ibu minta tolong untuk membagikan, kasihkan temannya satu ke belakang ya. Kalau seandainya nanti rusak, boleh nanti diganti kertasnya. Silakan dibagikan ke belakang kertasnya. Bagi yang sudah selesai, silakan Ananda tempel ke kertas plano. Langsung aja, tidak apa-apa, langsung ditempel ke kertas plano. Iya, tempelkan. Iya. Oke, yang pertama tadi adalah menggunakan sepatu berwarna hitam. Berarti ini yang nomor 2 ini sama, menggunakan sepatu berwarna hitam. Bagus. Sekarang yang nomor 2, hidup sehat, berperilaku hidup sehat. Kita tambah ya, berperilaku hidup sehat. Oke, ada di situ beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, dari kurikulum kita itu dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan itu ini, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, seperti itu ya. Baik. Kemudian yang nomor 12, membawa HP jika diperlukan belajar. Vira. Ayo Vira. Apa kira-kira jika membawa HP diperlukan saat belajar itu kemana perginya? Apakah ke komitmen atau kemana? Kayaknya komitmen ya. Yang di antara 13 ini yang untuk siswa saja. Atau juga mungkin peraturan nilai kalimat positif keyakinan kelas kita ini nanti juga untuk guru atau untuk siswa dan guru. Ada guru saja, siswa saja, guru dan siswa. Aira yang pertama tadi. Menurut Aira, untuk yang nomor 1, apakah itu masuk kepada untuk guru saja, siswa saja, atau guru dan siswa? Guru dan siswa? Guru-guru juga harus memakai sepatu hitam ya? Siswa saja. Oke, berarti yang nomor 1 untuk siswa. Oke, Aira, giliranmu menunjuk teman siapa yang akan menyebutkan yang nomor 2 nanti. Silakan tunjuk siapa? Andara. Oke, Andara, untuk yang nomor 2, berperilaku hidup sehat, untuk siswa saja kah atau untuk guru juga?
guru dan siswa. Sepakat ya? Oke, sepakat. Ya, guru dan siswa. Ya, dah? Udah paham? Oke. Jadi nanti setelah selesai, nanti baru kita sampaikan lagi kepada kawan-kawan kita semuanya. Baik, anak-anak ibu semuanya, ibu rasa untuk diskusi tentang keyakinan kelas kita pada hari ini cukup sekian saja. Terima kasih atas urun rembuknya, saran dan masukannya. Semoga kita ke depan dapat melaksanakannya secara bersama-sama. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, untuk hari ini cukup untuk keyakinan kelas kita. Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar Rahma sekarang? Baik, Bu. Oke. Rahma tahu mengapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu, saya tadi marah sama teman saya dan mematahkan penggarisnya. Oke. Boleh Ibu tahu kenapa Rahma marah? Tadi saya mau pinjam penggarisnya Rani, Bu, tapi Rani tidak mau pinjam, Pak. Dia malah mengejek saya dan bilang, punya modal dong kalau mau sekolah. Lalu saya ambil penggarisnya dan saya patahkan. Oh gitu ya. Untung saja Rahma hanya patahkan penggaris ya. Coba kalau Rahma sedang marah seperti itu, apa kemungkinan yang lebih buruk kira-kira Rahma lakukan? Saya akan mendorongnya, Bu, atau enggak mencubit. Oh gitu ya. Rahma kesal ya kalau diejek gitu. Iya, Bu. Oke, kira-kira menurut Rahma, perilaku Rahma yang marah dan mematahkan penggaris teman itu baik atau tidak? Tidak, Bu, karena saya jaga aja diejek. Baiklah. Oke, sekarang kita lihat keyakinan Rahma ya kan? Kira-kira menurut Rahma ada yang Rahma lamar atau gimana? Ada, Bu, sampai Rani orang lain. Oh ya, betul. Kemudian bagaimana kira-kira dengan keyakinan dan kesepakatan kelas kita? Apakah ada perlakuan Rahma yang perlu diperbaiki? Iya, Bu, ada meminjam barang milik teman harus dengan cara yang baik, tidak boleh merusak barang milik teman. Oke, baiklah Rahma. Nah, sekarang Rahma kan sudah paham ya bahwa apa yang telah Rahma lakukan pada Rani tadi itu salah. Rahma juga anak yang cerdas. Apa kira-kira hal yang bisa Rahma lakukan untuk memperbaiki diri? Saya harus minta maaf kepada Rani dan mengganti penggarisnya yang patah, Bu, dan saya tidak akan lagi jika diejek. Oke, bagus Rahma, itu sangat mendukung. Kira-kira kapan Rahma bisa laksanakan? Nanti, Bu, pada jam istirahat kedua, saya akan minta maaf dan membeli penggarisnya di koperasi sekolah. Oke, apa perlu Ibu dampingi Rahma menemui Rani? Terima kasih, Bu, biar saya coba sendiri. Oke, bagus sekali. Udah simpel untuk Rahma. Makasih ya. Sekarang Rahma boleh kembali ke kelas. Itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang, Bu, karena saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan cara yang baik, tidak dengan emosi, dan juga saya tidak dihukum, jadi saya merasa enjoy. Manfaat yang saya rasakan pertama, lebih menyadari kesalahan saya, kemudian saya dapat memahami kesalahan saya itu tidak sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, saya menemukan solusi perbaikan kesalahan saya sendiri. Terima kasih. Berli adalah siswa kelas 8D. Dia terlambat datang ke sekolah. Dan dalam sebulan ini, dia sudah 3 kali terlambat. Gurunya merasa sudah perlu untuk memanggilnya dan diselesaikan masalahnya. Guru mengatakan pada Berli agar menemuinya saat jam istirahat. Dalam kesepakatan kelas, ada nilai kebajikan yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga kelas, yaitu disiplin waktu atau datang tepat waktu. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Masuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Berli. Gimana kabarnya Berli? Baik, Bu. Oke. Nah, kira-kira Berli tahu mengapa Ibu panggil ke sini? Tahu, karena terlambat datang sekolah. Oh, terlambat datang sekolah. Ya,
Berarti tadi pas berangkat itu karena terlambat buru-buru sekali berangkatnya ya, kencang bawa motornya. Ya, kalanya memang kita terlambat datang ke sekolah, itu mungkin ke sekolah atau ke tempat lainnya. Ini aja ya, pas tadi pergi berangkat aman-aman sampai di sekolah. Kalau boleh Bu tahu, dalam sebulan ini sudah berapa kali Anda terlambat sekolah? Ada 3 kali. Oh, 3 kali. Boleh ditahu kenapa Anda terlambat? Karena terlambat bangun. Terlambat bangun. Tuh, masih enak tidur ya pagi-pagi ya. Ya. Oke. Kira-kira menurut Berli terlambat ke sekolah itu baik atau tidak? Ya. Tidak baik ya? Oke. Berarti kita sama ya. Menurut Ibu juga kalau terlambat datang ke sekolah itu juga tidak baik, itu salah. Oke lah. Sekarang kita coba ceritakan pada Ibu. Kira-kira keyakinan atau menurut Berli keyakinan apa yang lebih lambat? Menghargai waktu. Oh, menghargai waktu ya. Berli tahu kan akibatnya jika kita tidak menghargai waktu? Ketinggalan pelajaran. Oh, ketinggalan pelajaran, betul. Sekarang, kira-kira bagaimana dengan keyakinan dan kesepakatan kelas kita itu? Apa kira-kira ada perlakuan Berli yang harus diperbaiki? Ya, ada mematuhi kedisiplinan kelas kita. Itu disiplin yang mana? Terlambat datang sekolah. Itu berarti disiplinnya yaitu datang tepat. Sudah tahu Berli ya, sudah paham Berli apa yang telah dilakukan itu salah. Nah, Berli juga anak yang cerdas. Kira-kira kalau kita salah tentu harus memperbaiki diri. Apa kira-kira yang bisa Berli lakukan untuk bisa memperbaiki diri? Kita harus bangun lebih pagi. Agar bisa bangun pagi, saya harus pasang alarm HP. Oh ya, pasang alarm HP ya. Oke, bagus Berli, Ibu sangat dukung. Tapi jika seandainya alarmnya nggak kedengaran atau mati gimana? Saya minta tolong orang di rumah untuk membangunkan saya. Oke, bagus. Nah, kira-kira apa nih mulai bisa dilaksanakan? Nanti malam sebelum tidur saya pasang alarm dan juga saya minta tolong sama kakak untuk bangun saya jika alarmnya tidak kedengaran. Oke, baik, bagus. Karena tadi Berli terlambat, jadinya ketinggalan pelajaran kan? Lalu bagaimana kira-kira Berli untuk mengatasinya? Saya akan pinjam setan teman Bu dan saya akan siapkan pada jam istirahat kedua. Oke, bagus sekali. Oke, tas dulu. Oke, bagus. Terima kasih ya. Sekarang Berli boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang Bu karena kasus yang diselesaikan dengan cara yang baik, tidak dalam keadaan emosi dan tidak menghukum saya. Jadi saya merasa enjoy. Manfaat yang saya rasakan adalah pertama saya lebih menyadari kesalahan saya. Kemudian saya dapat memahami kesalahan saya itu tidak sesuai dengan keyakinan saya sendiri dan juga kesepakatan kelas. Yang ketiga, saya bisa menemukan solusi perbaikan kesalahan saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Itulah diseminasi yang tentang budaya positif ini yang bisa kita lakukan di sekolah. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita membiasakan karakter anak itu supaya lebih baik dan supaya tidak merasa takut dengan kesalahan. Jadi sepertinya saya juga harus banyak belajar di sini ya, karena memang selama ini hal yang saya lakukan itu agak sedikit jauh dari ini. Mari Bapak Ibu sama-sama kita belajar untuk melaksanakan budaya positif ini di sekolah. Kita mulai nanti dari keyakinan kelas, walaupun tidak wali kelas, kita sebagai guru mata pelajaran juga mungkin di awal itu kita buat dulu kesepakatan bersama dengan siswa khusus mata pelajaran kita. Terus nanti ketika anak mempunyai masalah dan melanggar kesepakatan kelas tersebut, maka kita laksanakan segitiga restitusi. Walaupun belum semaksimal mungkin kita bisa melaksanakannya, tapi kita coba saja. Gitu ya, supaya anak kita merasa nyaman datang ke sekolah. Walaupun mungkin belum maksimal dia untuk belajar, tapi setidaknya dia tidak merasa takut, tidak merasa cemas, ya.
Kemudian setelah itu baru kita lanjut lagi, terakhirnya adalah kapan baru bisa dilakukan. Kalau memang belum untuk saat pertama kali ya tidak apa-apa, sampai situ aja dulu. Tapi setidaknya kita sudah melakukan hal itu. Mungkin lain kali mungkin dia mau melakukan hal tersebut, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sekian saja mungkin dari saya sebagai yang menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolah ini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, selagi saya masih bisa menjawab, saya coba untuk menjawab sesuai dengan kapasitas saya. Yang berbagi seperti itu ya, kalau ada. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada saat sekarang tidak apa-apa Bapak Ibu, mungkin nanti dalam perjalanan waktu kita mungkin menemui kendala, boleh nanti kita berbagi, berkolaborasi, boleh nanti bertanya walaupun di luar forum seperti ini tidak apa-apa, tidak perlu formal-formal, nanti kita tetap berbagi seperti itu. Selagi saya masih mampu untuk memberikan, saya berikan sesuai dengan yang telah saya peroleh. Saya juga belajar Pak, karena saya, ya silakan Pak Is. Banyak bertolak belakang dengan yang kita lakukan itu ya. Contoh, anak aku boleh masuk Pak, sekarang aku kan gitu ya. Iya Pak. Jadi kalau mungkin zaman dahulu ketika kita sekolah gitu ya, tidak apa-apa. Tapi zaman itu sekarang udah berubah. Anak itu sudah sangat kritis sekarang. Kalau kita lakukan lagi hal seperti itu, malah membalikkan akhirnya itu. Bukan jadi positif, malah jadi negatif. Itu yang namanya kategori identitas gagal tadi. Jadi akhirnya anak yang satu ini nggak pernah masuk dengan guru-gurunya. Iya. Karena jawab kita tadi sekarang mulu. Iya. Jadi dia nggak masuk. Kalau saya yang seringnya Pak gini, ketika saya sudah membuat kesepakatan gitu, walaupun ada sebelum ada ini, sebelum saya belajar ini, saya biasanya di awal tahun pelajaran itu, di awal semester saya bikin kesepakatan dengan anak. Misalnya terlambat 3 menit, boleh masuk. Tapi lewat dari 3 menit, itu harus minta izin dari guru piket gitu kan. Nah, dalam perjalanan kan ada anak yang telat lebih dari 3 menit. Saya tidak izinkan masuk, tapi saya diam aja gitu. Saya harap dia mau sendiri menyadari bahwasanya kesepakatan di awal kita ini loh, kamu lebih dari 3 menit terlambat. Nah, kalau anak diam saja, saya tanya, kamu sudah berapa menit terlambat? Jawabannya apa? Tidak tahu Bu. Nah, selama ini ya. Nah, jadi saya mengatakan kalau kamu tidak tahu ya sudah, duduk aja dulu di situ. Nah itu saya Pak. Jadi makanya sering anak kalau dalam bahasa Inggris dulu itu sering anak tidak masuk karena dia tidak paham dan saya tidak memahamkannya gitu. Saya tidak izinkan dia masuk ketika dia tidak ada memegang surat izin dari guru piket itu tadi. Ternyata itu salah yang kita lakukan selama ini. Ya semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Pak ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau tidak ada mungkin sekian dari saya Bu pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu yang telah disediakan untuk diseminasi ini. Semoga kita sama-sama belajar untuk menciptakan budaya positif ini di sekolah kita, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mengatakan pembelajaran yang dulu lebih baik dari pembelajaran yang sekarang. Kenapa? Karena anak kita sudah berbeda zaman. Ya, terpaksa kita sebagai guru yang harus menyesuaikan bagaimana supaya internalisasi nilai-nilai itu tetap ada dengan cara yang sesuai di zaman sekarang. Nah itu intinya. Tetap juga nilai-nilai kebajikan atau karakter dan budi pekerti yang akan kita tanamkan, tetapi dengan cara di zaman sekarang. Anak sekarang itu maunya dia kolaborasi, diberikan komunikasi yang baik gitu. Tidak mau lagi seperti yang dulu-dulu. Jadi kita saja yang harus menyesuaikan dengan zaman. Pelan-pelan saja kita Pak. Kita nikmati prosesnya ya Pak ya. Baik, mohon maaf mungkin atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikembalikan ke MC. Ya. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Nurhanisa yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam acara ini kita sungguh banyak mendapat ilmu ya. Mudah-mudahan
baik sebagai wali kelas ataupun guru bisa kita terapkan untuk semester depan. Baik, saya sebagai pembicara mungkin nggak ada lagi apa ya benar. Kita tutup acara kita dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembicara kalau ada salah dan janggal dalam pembicara ini saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam.